warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Judge Opos Channel. Hari ini kita akan membahas salah satu isu paling serius pasca putusan Mahkamah Konstitusi, pemungutan suara ulang Pilkada Palopo. Editorial kali ini diberi judul PSU Pilkada Palopo, Rakyat Menanggung Pelaku Bebas. Saatnya class action. Putusan MK telah menghukum KPU Kota Palopo untuk menggelar PSU. Tapi pertanyaannya, adilkah jika anggarannya dibebankan kepada APBD? Padahal PSU ini bukan bagian dari prosedur pemilu yang wajar, melainkan bentuk sanksi atas kesalahan fatal yang dilakukan KPU dan Trisal Tahir. Lebih ironis lagi, mereka yang jelas-jelas bertanggung jawab justru tidak mintai pertanggungjawaban hukum maupun finansial. Sementara itu, rakyat Kota Palopo dipaksa menanggung beban akibat kelalaian penyelenggara dan kecurangan kandidat. Jika Pemkot Palopo tetap diam, apakah masyarakat harus berpasrah? Ataukah saatnya mempertimbangkan class action untuk menuntut keadilan? Putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pilkada 2024 menunjukkan tingginya angka pemungutan suara ulang di berbagai daerah. Ini bukan sekadar persoalan anggaran, melainkan lebih jauh merupakan bentuk penodaan terhadap suara rakyat. Pilkada seharusnya menjadi sarana demokrasi yang sahih, bukan ajang uji coba yang berulang akibat kelalaian penyelenggara dan kecurangan kandidat. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah bagaimana hal-hal yang tampaknya sepele terkait syarat pencalonan justru menjadi pemicu PSU. Dalam kasus Kota Palopo misalnya, penggunaan ijazah yang tidak memenuhi syarat oleh Trisal Tahir telah menyebabkan diskualifikasi dan berujung pada PSU. Ironisnya, alih-alih mencegah sejak awal, KPU dan Bawaslu terkesan mempermasalahan ini berkembang hingga akhirnya diputuskan oleh MK. Kritik tajam terhadap penyelenggara pemilu datang dari berbagai pihak, termasuk Taupan Pawe, anggota fraksi Golkar yang juga mantan wali kota Parepare. Dalam rapat dengar pendapat RDP, Komisi 2 DPR RI bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu, DKPP, dan Polri pada 27 Februari, ia menyatakan keheranannya terhadap penyebab PSU di Pilkada 2024. Baginya, jika PSU terjadi akibat pelanggaran dalam proses pemungutan suara, itu masih dapat dimaklumi. Namun, jika penyebabnya adalah persoalan administratif yang seharusnya sudah diselesaikan oleh penyelenggara sejak awal, ini menunjukkan adanya kelalaian serius. Bahkan, ia secara tegas menyebut bahwa pemalsuan ijazah adalah tindakan licik. Orang bertarung, lempar mangga, kena syukur tidak ada apa-apa. Tapi kalau menyangkut proses administrasi, ya ijazah lebih-lebih ijazah nih. Belum jadi pemimpin sudah licik. Belum pemimpin jadi sudah licik. Masa sih berani memasukkan ijazah-ijazah? Berarti kalau ijazahnya bermasalah dan diragukan, mana mungkin dia bisa tampil sebagai pemimpin? Nah, situasi dan kondisi di forum yang sama, Deddy Sitorus dari fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa Pilkada 2024 adalah yang terburuk dalam sejarah, dengan hampir 60% daerah bermasalah. Ia menuding kesalahan utama ada pada KPU, Bawaslu, dan DKPP, serta menyatakan bahwa mereka seharusnya mundur secara berjamaah jika masih memiliki rasa malu. Gimana kita ini? Saya nggak merasa punya martabat jadi DPR kayak begini hasil pemilunya, Pak. Jujur aja, Pak. Ibu, saya nggak punya kemampuan untuk menerima ini. Yang menarik, Deddy Sitorus juga menolak gagasan bahwa anggaran PSU harus dibebankan kepada pemerintah daerah. Menurutnya, dana PSU seharusnya diambil dari anggaran kementerian, karena kegagalan ini adalah tanggung jawab penyelenggara pemilu, bukan pemerintah daerah. Apa kita diskusi anggaran? Anggaran Kemendagri aja potong. Saya disuruh daerah lagi potong. Nggak adil. Dalam perspektif hukum, ada dasar kuat untuk menuntut pertanggungjawaban dari pihak yang menyebabkan kerugian. Pasal 1965 Perdata secara jelas menyatakan, tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Jika PSU di Kota Palopo terjadi karena kelalaian KPU dalam melakukan verifikasi atau akibat tindakan Trisal Tahir
yang menggunakan dokumen tidak sah, maka secara hukum mereka seharusnya bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Namun kenyataannya justru Pemkot Palopo yang harus menanggung biaya PSU sebesar lebih dari 9 miliar. Ini adalah beban besar yang dapat mengganggu penyelenggaraan pemerintahan, terutama jika anggaran harus ditutupi dengan peningkatan target pajak yang membebani masyarakat. Kesempatan yang berbahagia ini dapat kami sampaikan terkait dengan Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 166 Ayat 1 mengamanatkan bahwa pendanaan kegiatan pemilihan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dapat didukung oleh anggaran pendapatan. Bahwa anggaran PSU harus dibebankan ke Pemda karena sesuai dengan UU Nomor 10 2016 tentang Pilkada, sebenarnya perlu ditinjau kembali dalam konteks kasus ini. PSU bukan terjadi sebagai bagian dari prosedur normal pemilu, melainkan sebagai akibat dari pelanggaran dan putusan sanksi oleh MK. Dengan kata lain, ini bukan sekadar pelaksanaan undang-undang, tetapi merupakan bentuk penghukuman atas kesalahan yang telah terjadi. Jika ada yang harus menanggung konsekuensinya, mestinya bukan Pemda atau rakyat, melainkan pihak yang bertanggung jawab langsung atas kekacauan ini. Dari sudut pandang hukum perdata, Pemkot Palopo sebenarnya memiliki hak untuk menuntut Trisal Tahir dan KPU melalui mekanisme gugatan perbuatan melawan hukum. Jika dapat dibuktikan bahwa penggunaan ijazah tidak sah oleh Trisal Tahir dan kelalaian KPU dalam verifikasi menyebabkan kerugian nyata, maka mereka seharusnya diwajibkan membayar ganti rugi. Pertanyaan berikutnya, bisakah masyarakat Kota Palopo mengajukan tuntutan? Secara individu, ini akan sulit. Namun, warga yang merasa dirugikan dapat mengajukan class action, yaitu gugatan bersama terhadap pihak yang bertanggung jawab atas PSU ini. Mekanisme ini pernah digunakan dalam berbagai kasus di Indonesia, termasuk tuntutan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan publik. Sayangnya, hingga saat ini, wacana pertanggungjawaban hukum terhadap KPU dan kandidat yang curang masih minim. Baik dalam diskusi di DPR maupun dalam kebijakan pemerintah, belum ada dorongan kuat untuk menindak pihak yang menyebabkan PSU secara hukum dan finansial. Tidak boleh ada impunitas. Pilkada Kota Palopo telah menjadi bukti nyata bahwa sistem pemilu kita masih rentan terhadap manipulasi dan kelalaian penyelenggara. Kasus ini tidak boleh berlalu begitu saja tanpa ada konsekuensi hukum bagi pihak yang menyebabkan kerugian. Jika KPU dan kandidat yang melakukan kecurangan dibiarkan lolos tanpa pertanggungjawaban, maka PSU akan terus terjadi di masa mendatang, dengan rakyat yang selalu menjadi korban. Oleh karena itu, mendesak Trisal Tahir dan KPU untuk mengganti kerugian akibat PSU adalah langkah logis dan adil. Jika tidak ada efek jera, maka demokrasi kita hanya akan menjadi panggung sandiwara bagi para pelaku kecurangan. Bagaimana menurut Anda? Apakah Trisal Tahir dan KPU harus bertanggung jawab atas PSU ini? Apakah masyarakat Kota Palopo seharusnya mengajukan gugatan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Demikian editorial kali ini. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari peristiwa ini dan lebih kritis dalam menjaga integritas demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.